Malam hari ini begitu dingin. Aku tertidur lelap bersama suami dan anak-anakku. Dalam keheningan malam, tiba-tiba nada handphone berdering. Aku teringat dengan kakakku yang sedang berbaring di rumah sakit. Pikiranku kacau. Terakhir kali aku mendengar kabar bahwa kondisinya sudah mulai membaik. Suamiku juga terbangun dan memerintahkanku untuk mengangkat handphone. Begitu aku melihat nama nomor yang tertera, jantungku berdegup kencang. Suamiku bertanya, "Kenapa tidak kau angkat?" "Ini bapak saja yang angkat." Perasaanku tidak enak. Panggilan handphone kemudian dijawab dan dikembalikan lagi padaku, karena yang menelpon memang ingin berbicara langsung padaku. Aku tidak berkata apa-apa. Aku terdiam, bagaikan seonggok batu besar yang tak bisa dipindahkan. Waktu seakan terhenti, mata pun tak berkedip. Suamiku sudah paham. Dia memanggil namaku dan memelukku. Di pelukan suami aku menangis histeris. Berusaha tenang, tapi air mata terus mengalir. Selama perjalanan untuk menjemput kedua orang tuaku, air mataku tak kunjung berhenti, terus mengalir. Aku sudah memerintahkannya untuk berhenti, please terhentilah. Namun seluruh badanku tidak mengikuti apa yang aku perintahkan. Aku harus berusaha tetap tegar dan tabah, karena nanti aku akan bertemu dengan kedua orang tuaku dan juga nenekku. Dan sesampainya di rumah orang tuaku, ternyata kami sama-sama menahan segalanya. Ayahku menahan tangisnya, karena jika ayah menangis, maka semua akan menangis. Aku menahan tangisku, karena jika aku menangis, ibuku akan semakin berduka. Dalam perjalanan kami hanya terdiam tanpa suara. Sesekali menanyakan isi perut masing-masing. Aku mengerti, itu hanya klise agar suasana tidak terasa canggung. Sesampainya di rumah duka, kami disambut oleh seorang gadis kecil dengan senyumnya. Menarik tanganku untuk melihat ibunya yang katanya masih tertidur dan tak kunjung bangun. Air mataku sudah memenuhi tepiannya, namun tertahan dengan senyuman gadis kecil yang periang itu. Dia bercerita bahwa nanti jika ada sinar yang menerangi tempat tidur ibunya, barulah ibunya akan terbangun. Dan di sana akan ada kereta kencana megah dengan diiringi bidadari cantik menjemput ibunya. Dia juga bilang, ibu sih malas minum obat sehingga ibunya jadinya meninggal. Di sana aku berpikir, seorang anak kecil yang sangat dekat dengan ibunya, bahkan yang aku tahu, dia sama sekali tidak mau terlepas dari pelukan sang ibu. Kini ia mengerti, ibunya sudah meninggal. Namun dengan imajinasinya ia berusaha menghibur dirinya sendiri tanpa ada kata rewel,
tangisan ataupun kesedihan di raut mukanya. Dia melompat, berlari, menikmati setiap waktunya untuk menunggu cahaya yang datang dengan kereta kencananya. Di sana aku tersadar, kenapa aku harus bersedih? Kenapa air mata harus kukeluarkan? Jika anak kecil saja bisa menahan dan berusaha melupakannya. Jika memang kereta kencana itu tiba, jika memang kereta kencana itu ada, aku dengan ikhlas menitipkan kakakku yang terkasih untuk hidup bahagia di ruang dan waktu yang berbeda. Pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi, manfaatkanlah waktu pertemuan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan perpisahan itu akan